sound dah. Udah ya. Nah, ini di sini aja biar nanti kita bisa mantau pertanyaan. Ya, oke, shalom semuanya. Oke. Kita sudah mulai masuk ya. Kedengaran ya? Ya, kita tunggu sebentar untuk para pemirsa mulai login, masuk, bergabung bersama dengan kami semuanya. Anda bisa melihat Instagram, menonton Instagram live kami hari ini di Instagram A Hope for New Life ya. A Hope for New Life. Instagram A Hope for New Life. Oke. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang kembali di acara A Hope for New Life. Malam ini kita bersyukur, kita kedatangan, kita menjumpai satu narasumber bintang tamu kita. Ya tentunya Bapak Ibu, beberapa dari Bapak Ibu mungkin mengenal ya, Bapak Michael Cornelius Wijaya. Jadi Pak Michael ini adalah Kepala Departemen Multimedia dari Gereja Mawar Saron, Sumatera. Jadi hari ini kita mengundang beliau untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di IG Live malam ini supaya kita bisa belajar bersama tentang multimedia, tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dalam keseharian di waktu kita stay at home. Mungkin kita bekerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah, dan Anda orang tua mungkin juga ada anak-anak di tempat ini. Anda bisa belajar untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya ingin memperkenalkan Bapak Michael. Bisa sampaikan Bapak Michael sepatah dua kata kepada pemirsa? Jadi saya nama lengkap saya Michael Cornelius Wijaya. Saya aslinya orang Palembang dan sekarang melayani di Departemen Multimedia di Gereja Mawar Saron di Medan. Nah, sekarang ini seperti tadi kata Pak Suwandi, sekarang ini multimedia ini jadi tren. Jadi tren yang sangat dibutuhkan. Ya, betul. Nah, saya bersyukur dari awal pelayanan saya ini, saya memang ada di dunia ini, di multimedia ini. Jadi ya sekarang melayani di sini bersama istri juga untuk mengembangkan dan mensupport secara multimedia di gereja-gereja lokal kita di Sumatera. Oke, jadi pemirsa, nanti kita juga menyediakan ruang untuk Bapak Ibu bertanya jawab kepada Pak Michael bila mana Anda ingin lebih tahu tentang bagaimana pengoperasian multimedia dari handphone Anda, dari laptop Anda. Anda bisa komen di Instagram kami atau DM kami. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Michael, bagaimana kira-kira ya pengaruh pandemi ini terhadap dunia multimedia ini saat ini? Ya, jadi sekarang ini dunia serba digital ya, serba digital dan multimedia itu punya pengaruh penting, punya dampak yang sangat penting. Bayangin semuanya sekarang ini belajar online, sekolah online, kerja online, bahkan di sisi ministry pun, di sisi gereja pun kita ibadahnya online. Ya, betul. Nah, jadi bayangin kalau multimedia ini tidak berkembang ketika pandemi seperti ini, maka kita udah nggak bisa belajar, kita udah nggak bisa kerja, bahkan kita nggak bisa ibadah. Setuju. Jadi bayangin kalau misalnya ini kejadiannya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu itu belum ada 4G. 3G itu baru mulai masuk. Iya, betul. Mungkin pemirsa yang nonton di sini, HP-nya paling canggih Nokia seri N pada zaman itu. Ya. Nah, bayangin kalau situasi kayak gini, pengangguran pasti sangat banyak. Betul. Tingkat putus sekolah mungkin sangat besar kayak gitu. Dan ya orang nggak bisa ibadah lagi. Nah, jadi multimedia di pandemi ini jadi sebuah kekuatan baru sih. Sebuah kekuatan baru yang memang
eh, mau tidak mau orang itu yang gaptek itu jadi ngerti teknologi. Iya, harus belajar ya Pak ya. Orang yang ngertinya sedikit, maksudnya yang ngertinya biasa-biasa, tahu harus menggunakan secara rutin. Nah, orang yang menggunakan secara rutin harus jadi expert. Nah, yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang expert dari awal. Iya. Yang sudah expert, mereka mendapatkan keuntungan dari justru dari pandemi ini. Iya, iya. Saya setuju juga. Dulu saya nggak bisa bayangkan ya kalau dulu Nokia pisang itu ya Pak ya. Cuma hanya bisa telepon, tidak bisa live gitu, tidak bisa untuk kita tatap muka, ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita ini ketika stay at home ini kita harus berkomunikasi. Ya, tapi saat ini puji Tuhan, ya kita menjadi melek teknologi ya. Betul. Ya, saya pun sendiri belajar. Dipaksa. Saya setuju dengan Pak Michael bilang tadi, ya kita yang tidak bisa kita harus belajar. Belajar itu tidak bisa berhenti aja ya, harus rutin. Dan kemudian kalau kita rutin, akhirnya menjadi expert. Gitu. Saya sendiri orang yang masih belajar, tapi saya lakukan setiap hari, rutin. Dan akhirnya sekarang lebih mengerti sedikit demi sedikit, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau pandemi inilah kita tahu orang-orang kan stay at home, work from home, school from home. Jadi kira-kira menurut Pak Michael peralatan apa saja yang memudahkan ya? Peralatan apa saja yang paling mudah untuk digunakan supaya orang-orang bisa bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, jumpa-jumpaan, walaupun masing-masing di rumah gitu. Yang pasti handphone ya. Jadi semua orang punya handphone lah sekarang. Bahkan tidak bisa dipungkiri satu orang mungkin punya 2 bahkan 3 HP kayak gitu. Belum lagi laptop, belum lagi tabletnya kayak gitu. Nah, jadi yang paling gampang ya handphone kita masing-masing. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan smartphone kita? Handphone dalam artian smartphone ya, bukan handphone yang biasa. Apa yang kita bisa lakukan dengan smartphone kita? Ya banyak sekali. Belajar bisa. Sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang karya anak bangsa juga banyak yang kasih kelas. Misalnya contohnya boleh sebut merek lah ya, Ruang Guru misalnya. Ruang Guru itu bisa diakses pakai HP. Bagi yang kerja ada macam-macam lah, skill academy lah atau apa, kita bisa belajar dari situ. Itu yang paling simple. Paling simple HP. Di atasnya tentu aja komputer atau laptop. Komputer atau laptop bisa jadi sarana belajar juga sih, untuk kerja juga. Tapi yang paling simple kalau kita nggak punya apa-apa, smartphone kita sih. Saya percaya sih semua orang pasti punya smartphone di zaman sekarang ini. Jadi yang paling memudahkan orang untuk beraktivitas dengan teknologi, ya tentu smartphone ya. Smartphone. Jadi bukan handphone ya Bapak Ibu ya, smartphone. Jadi kalau handphone belum tentu itu smartphone. Betul, karena handphone ada yang hanya bisa untuk telepon doang aja kan. Tapi smartphone udah ada aplikasinya, sudah mendukung ya. Tapi kalau di atas handphone pun ada komputer juga, laptop tablet dan sebagainya ya. Oke, jadi kalau boleh tahu ya, apa perbedaan dari laptop dengan handphone? Kan kita sering lihat ya orang-orang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop. Sebenarnya perbedaannya apa sih Pak? Ya balik lagi, smartphone tentu saja lebih ringkas. Kapanpun, dimanapun kita mau pakai, asal ada baterainya, asal ada koneksi, kita bisa pakai. Laptop, ya walaupun sekarang ada laptop yang sangat tipis, yang sangat ringan, dengan fitur yang canggih, tidak bisa menyaingin smartphone menurut saya. Smartphone ini sangat compact lah. Jadi kita kapanpun kita keluarkan dari kantong, kita mau pakai, kita langsung bisa pakai. Laptop sendiri punya kelebihannya. Jadi kalau compare, handphone menang di compact,
menang di portabilitas, tapi laptop punya kelebihan juga. Laptop atau komputer ya. Kelebihannya adalah kalau misalnya laptop itu ketika kita menggunakan suatu aplikasi ada fitur-fitur tertentu yang tidak bisa diakses pakai smartphone. Misalnya kalau kita lagi meeting online menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Di handphone kan tidak bisa berbagi file. Ya, betul. Tidak bisa Sharing file ya. apa gitu. Nah, sedangkan di laptop itu bisa. Bahkan kita bisa ubah background, kita bisa setting input suaranya, kita mau pakai yang mana, kita mau pakai tambahan-tambahan sendiri pun bisa, mau pakai webcam tambahan. Oke, maksudnya di handphone kita nggak bisa ini kayak kita gunakan PowerPoint gitu, Pak. Ya. Di handphone tidak bisa ya? Di handphone terbatas, ya. Oke. Tapi kalau di laptop itu bisa share screen, Bisa. PowerPoint kita, kalau Ya. kita presentasi apa semua bisa. Ya. Oke. Lalu misalnya mau kirim file juga langsung via laptop, langsung drag and drop aja. Oke, tapi kalau dilihat dari segi kualitas kameranya, Pak? Handphone menang. Oh, handphone menang. Handphone nggak bisa dipungkirin, laptop semahal apapun tidak ada yang belum bisa menyaingin kameranya smartphone. Iya, betul. Saya setuju ini. Karena saya pernah Zoom meeting ya. Sekali waktu saya pakai handphone, pencahayaannya bagus. Kualitas gambarnya bagus. Iya. Tapi waktu pakai laptop, mukanya jadi buram gitu. Padahal laptopnya mahal kan? Padahal laptop mahal. Tapi kok mukanya jadi buram. Padahal cahayanya udah terang gitu kok kayaknya buram gitu. Ya, karena memang laptop kan kita ini tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Betul. Ketika kemajuan teknologi sudah berkembang, laptop sudah dilengkapi webcam, kita tuh nggak pernah diharuskan seperti ini sekarang, Pak. Iya. Jadi dalam tanda kutip ya, webcam yang ditempatkan di laptop itu seadanya. Bahkan kayak laptop yang saya pakai itu secara spek, karena memang untuk ngedit video segala macam, secara spek dan secara harga itu lumayan tinggi. Tapi ketika pakai webcamnya nggak bagus, bahkan lebih bagus pakai HP yang sejutaan mungkin udah lebih bagus daripada webcamnya di laptop itu. Itu pengaruh apa ya, video card-nya atau bagaimana itu, Pak? Lebih ke bukan sebuah kebutuhan utama sih menurut saya. Jadi laptop itu webcamnya itu bukan sebuah kebutuhan utama. Jadi hanya pelengkap, dan ya kalau misalnya kita mau pakai pakai kayak gitu. Nah, cuman kalau saya lihat trennya, kalau misalnya pandemi ini kan beberapa pengamat juga belum tahu kan selesainya kapan kayak gitu. Betul. Menurut saya tahun depan atau pertengahan tahun ini, semester akhir di 2020 ini, perusahaan memproduksi laptop pasti akan menyematkan kamera yang bagus. Iya, saya setuju itu. Iya, karena sebenarnya kalau bisa di HP apalagi di laptop kan. Iya, betul. Nah, cuman betul. dulu belum jadi kebutuhan. Iya. Sekarang sudah jadi kebutuhan. Ya, memang ada sisi keunggulannya dari laptop. Mungkin laptop itu bisa share screen dan sebagainya ya. Tapi memang webcam itu bukan jadi satu kebutuhan. Karena ya, kalau pelengkap saja. Iya, pelengkap saja. Jadi kalau orang pakai handphone, apalagi zaman sekarang, orang pingin selfie, pingin foto-foto. Jadi kamera di handphone itu udah satu kebutuhan. Betul. Makanya tiap tahun kita lihat pikselnya naik terus. Iya. Tapi kalau di laptop ya itu aja. Iya, karena bukan menjadi sebuah kebutuhan, jadi pelengkap saja. Oke, jadi Bapak Ibu ternyata ada perbedaannya ketika Anda pakai laptop dengan Anda pakai smartphone. Jadi kalau Anda pingin meeting, jumpa-jumpaan, ingin suasananya lebih bagus, kelihatannya ya tentu Anda harus pakai handphone. Tapi kalau Anda ingin presentasi gitu ya, tidak tertutup kemungkinan Anda harus gunakan laptop. Walaupun kualitas
gambarnya kurang. Anda bisa padukan ya sebenarnya ya. Bisa, Padukan bisa. Jadi laptop kalau dengan ini. Jadi kalau saya beberapa kali Zoom meeting yang memang saya perlu tampilkan sesuatu, saya akan pakai Oh. dua akun yang berbeda. Satunya pakai HP yang memang saya akan ngomong ke kameranya, satunya lagi memang cuman untuk jadi host dan untuk berbagi file saja. Oke. Nah, ini Pak. Tadi webcamnya di laptop kan tidak bagus. Bisa nggak kita beli sendiri misalnya kamera atau webcam yang bagus itu sambung ke laptopnya? Bisa, bisa. Salah satu barang yang paling dicari ketika kita, terutama waktu pemerintah memutuskan kantor-kantor tutup, sekolah tutup, barang yang paling dicari itu webcam eksternal. Nah, untuk webcam eksternal sendiri macam-macam. Jadi ada yang biasa itu dalam artian lebih bagus dari webcam bawaannya laptop. Tapi standarnya biasa, kualitasnya biasa. Ada yang harganya 300-400 ribuan ada. Ada yang webcam yang memang untuk profesional. Profesional ini dalam artian secara resolusi sudah besar, secara fitur dia punya beberapa fitur yang lebih bagus, wide angle, warnanya lebih bagus. Terus misalnya warnanya kurang, misalnya kurang brightness-nya atau kurang kontrasnya, kita bisa setting dari laptopnya sendiri. Ada aplikasi khusus. Nah, bahkan terakhir kali yang saya tahu adalah ada webcam yang premium itu bisa 360 derajat. Jadi kalau misalnya kita meeting around, taruh di tengah, nampak semua. Wah, keren seperti itu. Ya. Cuman memang harganya premium. Karena teknologi webcam sendiri ini berkembang sebenarnya. Tapi kan kita tidak dalam kategori sangat membutuhkan kayak gitu. Yang seperti itu ya mungkin company besar yang menggunakan. Karena mereka butuh ini ya, around-nya ya. Betul, mungkin ini. Tapi kalau Anda hanya bekerja di rumah, school at home, ya cukuplah dengan webcam dari laptop aja ya. Tapi kalau ingin yang lebih bagus ya pakai smartphone Anda. Ya, oke. Nah, ini kalau boleh tahu pengoperasiannya Pak Michael, mana lebih mudah sebenarnya? Handphone kah atau laptop? Kalau anak-anak misalnya school at home gitu kan, mereka kan butuh pengoperasian yang lebih cepat, lebih memudahkan mereka. Sebenarnya di handphone atau di laptop itu lebih mudah. Balik lagi seperti yang awal tadi. Kalau kita ngomong ringkas, cepat, compact, handphone. Tapi kalau kita ngomong belajar di rumah seperti itu. Belajar kan berarti ada yang perlu kita kerjakan nih. Iya. Otomatis handphone menurut saya kurang. Tetap harus pakai laptop atau komputer. Iya, betul. Karena beberapa aplikasi nih yang saya tahu dan yang pernah saya pakai itu yang paling bagus lah untuk video conference. Dari Microsoft ada Microsoft Teams. Dari Google itu ada Google Meet. Dan sekarang yang lagi happening ini Zoom meeting. Nah, tiga-tiga ini sangat optimal kalau menggunakan laptop. Jadi misalnya gurunya kirim tugas, muridnya langsung bisa buka, langsung bisa kerjakan, langsung bisa input. Misalnya kalau pakai Google Meet seperti itu. Nah, kalau pakai HP, bagusnya adalah untuk video aja, untuk dengar. Tapi kalau untuk berbagi file, misalnya kerjain tugas itu nggak bisa, kurang. Terhambat nanti. Betul. Jadi Bapak Ibu Anda harus belajar ini ya. Memang handphone itu ringkas ya, cepat dan gampang digunakan. Tapi kalau ternyata anak-anak ini di rumah, kita tidak bisa ngomong sama anak-anak, nah ini kasih handphone aja. Nah, pakai Zoom meeting dengan guru, Google Meet dengan guru. Dia nggak akan bisa. Karena kenapa? Kadang-kadang dari guru itu ada memberikan tugas ya, yang harus langsung dikerjain. Nah, terpaksa Anda harus sediakan juga laptop. Karena ketika mereka menggunakan laptop, mereka bisa langsung
melihat ya filenya yang dikirim Ya. oleh guru-gurunya dan kemudian mereka bisa mengerjakan langsung. Nah, termasuk juga kalau meeting-meeting perusahaan, kalau yang berhubungan dengan berbagi file gitu ya. Betul. Ya. Oke, tapi kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol, talking dan sebagainya, chatting, video call, ya mungkin pakai smartphone udah ya, mendukung smartphone semua sudah ya. mendukung. Oke, Pak Michael, ini kira-kira bisa disampaikan nggak kepada kita semua? Kira-kira aplikasi yang menurut Pak Michael kalau untuk anak-anak sekolah nih, aplikasi apa yang lebih enak digunakan? Nah, nanti baru kita sambung sampai ke ibu-ibu. Nah, jadi kita ngomong dulu yang anak-anak sekolah ini, karena kan kebutuhan anak sekolah banyak ya. Ini udah mau masuk musim ajaran yang baru, ya. Dan Bapak Ibu juga harus belajar juga supaya mengerti. Nanti anak-anak kita pakai, kita pun harus mengerti juga sedikit demi sedikit ya. Kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk anak-anak sekolah? Untuk ini ya, untuk misalnya balik lagi ke sekolah masing-masing, Pak. Jadi kalau kayak beberapa sekolah yang saya tahu itu kerjasamanya sama Google. Oke, Google. Jadi otomatis platform mereka adalah platformnya Google. Jadi mereka akan belajar di sebuah platform Google Meet biasanya. Nah di Google Meet itu yang seperti tadi saya ini ada fitur berbagi file, ada fitur misalnya kasih tugas, ada fitur survei seperti itu. Nah jadi murid-murid bisa langsung pakai. Oke. Nah ada juga yang kalau misalnya mereka pakai platformnya Microsoft, pakai Microsoft. Oke. Jadi Microsoft Teams, Iya, seperti itu. Fiturnya kurang lebih sama. Nah kalau yang di luar ini Zoom meeting tadi, Zoom meeting itu ya populernya sekarang ya, tapi mungkin di perusahaan udah sering dipakai sih. Iya. Setahu saya di perusahaan-perusahaan yang memang sering conference meeting, Zoom ini paling sering dipakai. Iya. Nah, kalau untuk belajar dan untuk kerja, saya rasa 3 aplikasi ini sih. Iya. Ya terlebih kita bisa belajar dari YouTube. Iya. Kita bisa belajar dari platform-platform yang lain, pihak ketiga, Iya, kelas-kelas online. Betul. Tapi kalau misalnya untuk belajar atau online meeting, itu 3 platform ini sih yang terbaik menurut saya. Dan tiga-tiga itu bisa di recording nggak, Pak? Teams bisa, Google Meet itu bisa, Zoom bisa. Bisa Tiga-tiganya ya. bisa. Kalau untuk tadi Pak Asun ada sempat singgung ibu-ibu ya. Nah, ini kan untuk anak-anak sekolah ya. Kemudian nanti untuk orang-orang yang bekerja. Ya. Nah, yang bekerja tadi kan Kurang seperti lebih yang sama lah. sama ya semua ya kira-kira ya. Udah itu semua aplikasi itu kita bisa recording. Ya, Betul, ya. Oke. Jadi udah itu saya mau tanya ke Pak Michael. Sekarang kan anak-anak mau tak mau kita harus merelakan mereka untuk menggunakan handphone. Ya. Karena kebutuhan untuk mereka ini Betul, kan. ya. Nah, kan ada ketakutan dari orang tua. Bagaimana sih kita mau monitor apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan? Kira-kira bagaimana kita bisa mantau mereka ya, Pak ya? Balik-balik lagi sebenarnya pengendalian diri anaknya sih ya. Itu yang pertama sih maksudnya. Kita sendiri yang paling tahu anak kita seperti apa. Berikutnya smartphone itu yang seri-seri terbaru, setahu saya, walaupun saya nggak gunakan ya, karena anak saya masih sangat kecil, ada fitur parentingnya. Jadi ketika kita aktifkan itu, kita kasih handphone itu ke anak kita, yang memang anak kita pakai handphonenya kita ya, Iya. dia tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi lain kecuali yang kita izinkan. Oke, iya. Seperti itu, parental control. Begitupun dengan YouTube, kayak gitu. Jadi kalau ketika kita login dengan kita buat username misalnya, username-nya anak kita, dia hanya bisa mengakses beberapa aplikasi aja. Oke. Jadi parental control itu ya? Parental control. Nah, parental control itu harus diaktifkan ya. Iya. Jadi Bapak Ibu
saya rasa beberapa dari kita mengalami hal yang sama ya. Kadang-kadang memang kita tahu ya anak kita ini baik-baik saja. Iya. Tapi kan kita takut juga ada ada konten-konten yang tidak baik yang mungkin masuk Betul. ke YouTube-nya anak kita, ke Betul. Instagram-nya anak kita. Ya. Berarti salah satu cara yang paling aman adalah kita mengaktifkan parental control itu. Ya, kalau Ya. misalnya YouTube sendiri pun sekarang sudah sangat menjagai batasan untuk anak ya, batasan untuk anak kecil itu. Jadi YouTube itu ada, saya kan sering upload video ke YouTube. Ketika kita upload, kita itu ditanya, apakah ini untuk anak kecil? Nah, kalau kita ya ini untuk anak kecil, maka di parental control dia akan ikut masuk kayak gitu. Tapi kalau kita bilang ini tidak untuk anak kecil, ketika kita aktifkan kontrol itu, dia tidak akan pernah masuk ke akun yang mengaktifkan parental control. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang mengupload ini, orang yang mengupload walaupun ini konten dewasa lah kita katakan, tapi dia tulis untuk anak kecil, itu ada dari Google ada kasih sanksinya atau bagaimana? Terakhir ini yang saya tahu informasinya adalah ketika itu ketahuan, Google sendiri kan sebenarnya tetap mengontrol sih secara tidak langsung. Google tetap mengontrol. Yeah. Ketika ketahuan, akunnya itu langsung disuspend. Akunnya bisa Langsung disuspend. disuspend ya. Ya, Oke. karena ini berkaitan juga kan banyak hal ya. Iya. Iklan, promosi, segala macam. Betul. Jadi Google sangat menjagai jangan sampai iklan untuk dewasa masuk ke tayangan anak-anak. Iya, Itu salah satunya betul, juga seperti itu. Betul. Jadi Bapak Ibu, kenapa hari ini kita adakan acara ini supaya Anda juga mengerti sedikitnya tentang multimedia, teknologi yang dipakai dan sebagainya. Agar kita sebagai orang tua pun bisa memproteksi anak kita. Betul ya Pak ya? Di samping yang mungkin kita gunakan untuk meeting lah, untuk chatting lah, untuk ketemuan video call dan sebagainya ya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya kita harus belajar ini semua supaya kita bisa kontrol kehidupan kita dan anak-anak kita. Karena Bapak Ibu mau tak mau kita akan berada di situasi itu untuk jangka yang panjang. Ya, Anda bisa bertanya kepada kami, Anda bisa DM ke WhatsApp kami atau tulis di komen, nanti kami akan menjawab pertanyaan Anda ya. Ini ada masuk pertanyaannya Pak Michael. Apakah bisa dipadukan HP Android atau iPhone sebagai webcam? iPhone saya nggak tahu karena saya bukan pemakai iPhone. Android bisa. Android itu bisa. Android itu bentar. Android ada aplikasi yang namanya Droid Cam. Jadi Droid Cam itu Android kita terkonek ke WiFi, PC kita terkonek ke WiFi. Nanti kita bisa setting. Lalu handphonenya kita bisa jadi webcam untuk laptopnya kita. Kamera HP-nya kita. Itu berarti connect ke WiFi yang sama, bukan Connect pakai ke kabel. WiFi yang sama, enggak pakai kabel. Oke. Memang dulu saya pernah terpikiran juga Pak. Maksudnya webcamnya handphone kan bagus. Betul. Apakah bisa dikonek kan? Ternyata pakai kabel nggak bisa ya? Yang saya tahu WiFi. Harus WiFi, jadi ketemunya nanti bisa ini ya. Tapi ada delay sedikit lah. Kemarin pernah dicoba itu sekitar setengah detik delaynya. Jadi ketika suaranya muncul dulu, gambarnya telat. Tapi kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Bagus ya. Oke. Jadi ini ya. Ini lagi. Saya mau tanya nih, apa benar aplikasi Zoom di HP bisa mencuri data pribadi, misalnya password mobile banking di HP? Belum ada kejadian pasti ya untuk masalah ini. Maksudnya kalau memang saya pernah dengar sih di berita itu ada yang kebobolan. Iya. Seperti itu. Tapi menurut saya bukan karena aplikasi Zoom-nya. Bisa jadi laptopnya kita. Nah, ini perlu hati-hati juga. Laptop kita ini pastikan kita ini pakai antivirus. Pastikan kita menjaga apa yang kita buka, apa yang kita download. Karena
beberapa situs, Ya. apalagi yang download gratis, yang pancingannya adalah download gratis atau apa seperti itu, pasti ada malware yang masuk ke laptopnya kita. Setuju, ya. Pasti ada yang seperti itu. Nah, malware itu berbahaya atau tidak? Ada berbahaya, ada yang tidak. Yang berbahaya dia bisa ambil semua data yang kita masukkan. Misalnya kita lagi searching di Google nih, kita login Facebook, kita ketik passwordnya kita, dia bisa tangkap itu. Nah, jadi bukan aplikasi Zoom-nya sebenarnya, tapi dari situ. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Karena yang pertama, yang tadi saya katakan, belum ada yang resmi dari, maksudnya kasus yang benar-benar dinyatakan bahwa Zoom ini bersalah. Itu belum ada. Iya. Tapi apakah Zoom punya kelemahan? Punya. Zoom ini 2 bulan yang lalu ya, sering kejadian ketika kita sedang meeting, ada tiba-tiba orang lain masuk gitu, dan membagikan file-file yang aneh. Iya. Saya dengar juga, Pak. Ada Konten-konten konten-konten yang dewasa seperti itu. Iya. Nah, itu kenapa? Karena kan kita pakai yang gratis nih. Kita pakai gratisan. Orang juga bisa pakai nih yang gratisan ini. Nah, ketika kita maksudnya gratisan, Zoom-nya yang gratisan. Zoom-nya gratisan. Oke. Zoom-nya gratisan. Karena kan pakai Zoom kan juga tidak harus bayar kan? Iya, ada yang gratis. Ada yang gratis. Nah, ketika kita buat account gratis itu, kita buat room nih. Room itu tidak terproteksi. Nah, jadi kalau misalnya memang ketika kita share nih ke grup, misalnya grup chatnya kita, dan ternyata grup chat ini bermasalah atau pernah ada penyusup kayak gitu, bisa jadi orang lain bisa masuk. Atau ya intinya adalah grup yang gratis ini nih, yang dari Zoom ini tidak diproteksi memang. Iya. Kecuali berbayar ya. Grup berbayar diproteksi sama Zoom. Oke. Jadi Zoom itu ternyata ada yang gratis juga, ada yang berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu pakai yang gratis, tiba-tiba Anda meeting, keluar konten-konten yang tidak senonoh gitu, ya pasti bisa gitu. Namanya dia tidak diproteksi, ya. Tapi kalau Anda pakai Zoom yang berbayar, ya itu diproteksi ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya sampai Zoom ini ambil passwordnya Anda semua, ya itu bukan karena Zoom-nya. Tapi kadang-kadang memang kita sering ya download ini, download itu, apalagi yang gratis. Betul. Kadang-kadang kita suka download Program bajakan. Program bajakan, betul. Nah, VPN juga yang gratis. Kadang-kadang kita nggak sadar kita mau gratis, lupanya disusupi oleh malware ini. Nah, akhirnya malware inilah yang merusak semua. Betul. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Tapi sebenarnya malware ini gini sih. Yang saya tahu itu malware ini nih sistemnya adalah dia masuk dan mengambil data pribadi. Nah, data pribadi itu tidak termasuk password sebenarnya. Nah, tapi ada yang memang hacker-hacker yang memang niatnya memang mencari keuntungan, menghancurkan orang, kayak gitu. Bisa sampai ke password. Nah, jadi apa aja informasi yang dia ambil nih? Ya, informasi yang dia ambil biasanya email kita, nomor HP kita, betul. bisa jadi alamat kita, pokoknya data diri pribadi kita lah. Nah, berikutnya diapain ini? Itu mereka bisa jual ke misalnya perusahaan kartu kredit, perusahaan insurance yang memang bukannya saya ngomong marketing kartu kredit semuanya seperti itu ya, tapi bisa jadi ketika memang ada sebuah produk baru yang dikeluarkan, ada sebuah perusahaan baru yang dikeluarkan, mereka kan tidak punya database. Mereka ambil database-nya dari situ. Yang diperlukan ya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami menjawab pertanyaan Anda semua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Anda bisa DM kepada kami di Instagramnya A Hope for New Life, atau bisa chatting dengan WA kami bila mana Anda perlu didoakan, atau Anda perlu bergabung dalam satu komunitas, atau bila Anda ingin konseling ya. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi kami A Hope for New Life. Kami siap untuk melayani Anda 24 jam sehari. Bapak Ibu,
Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bisa subscribe Instagramnya Hope for New Life. Anda bisa follow karena di sana banyak sekali konten-konten, banyak sekali tips-tips, quotes-quotes yang mendukung kehidupan Anda. Jadi ingat di follow akun Instagram A Hope for New Life. Oke, Pak Michael, sebelum kita menjawab pertanyaan lanjutan, kira-kira bisa ditunjukkan kepada kita nggak peralatan-peralatan yang sederhana yang memudahkan mungkin Bapak Ibu di sini ingin live, ingin buat video sendiri kan? Mungkin kadang-kadang peralatan apa yang sederhana aja ya yang diperlukan gitu. Kalau yang sederhana handphone, Pak. Ya, okay, Balik lagi okay. handphone. Lagi, karena ya. sekarang handphone ini udah jadi serba bisa dan serba tahu seperti itu. Jadi kalau misalnya handphone sendiri, misalnya mau buat live IG nih, seperti di akunnya Pak Swandi, ya tinggal taruh aja, tinggal di live kan aja, seperti itu. Iya. Kekurangannya mic-nya paling di mic sih. Iya. Mic-nya menggunakan mic-nya HP. Iya, betul. Menggunakan mic-nya HP. Nah, apakah ada cara yang lebih bagus? Banyak cara yang lebih bagus. Salah satunya yang pernah kita coba adalah menggunakan alat ini, mixer mini. Iya, mixer mini ya. Mixer mini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi fokusnya sebenarnya adalah ke audio ya. Fokusnya adalah ke audio. Karena balik lagi kamera HP ini sudah bagus banget sekarang. Iya. Kamera HP udah bagus. Fokusnya ke audio. Seperti yang saya pegang ini, bukan promosi ya, karena kita juga pakai di IG-nya Hope for New Life. Iya. Kita juga pakai alat ini. Di sini kita bisa kasih beberapa input, bisa masuk 4 input. Jadi misal Pak Swandi mau pakai mic-nya Pak Swandi satu, mic-nya saya satu, terus kita gitaran seperti itu. Terus di sana kita colok laptop lagi untuk jadi back sound. Oke. Nah itu pakai alat ini aja cukup. Oh iya betul. Seperti itu. Karena dia punya 4 input. Alat seperti ini. Termasuk kalau kita mau karaoke bisa Pak. Kita misalnya pakai laptop ini, buka karaokean misal, jadi back soundnya. Kita di sini sambung mic. Kita karaokean bisa masuk juga. Harusnya bisa. Oke. Ya. Aplikasi-aplikasi yang kayak karaokean smule kayak gitu ya. Bisa. Ya. Oke. Nah, karena seperti kalau misalnya yang tadi Instagramnya Pak Swandi, HP langsung live. Iya. Kalau Instagramnya A Hope for New Life, smartphone masuk ke Go Mixer, lalu di sini kita ada mic. Iya, ada mic ya. Nah. Ya, di tengah-tengah kita ada mic seperti itu. Nah, mau ditambahin apa? Terserah nanti. Sesuai tambah kebutuhan. Gitar, tambah piano, semua bisa colok ya Pak. Betul. Ya. 4 colokan. Jadi ada mic, mau 2 mic, gitar 1, piano, organ 1, keyboard 1 pun masih bisa ya. Masih bisa. Iya. Kalau mau lebih bagus lagi, pakai memang dedicate audio mixer, dedicate kamera. Jadi HP itu cuman untuk transmit aja. Jadi gambarnya dari kamera, soundnya memang dari audio mixer. Seperti yang pernah kita lakukan di YouTube Live. Iya, YouTube Live. GMS Sumatera. Iya. Seperti itu. Iya, itu udah lengkap ya. Lengkap. Karena udah lebih pro gitu. Ya, IG Live dan YouTube Live GMS Sumatera ya. Pernah kita lakukan. Berarti kalau untuk webcamnya handphone sebenarnya udah bagus. Jadi alat-alat ini sebenarnya untuk mendukung back soundnya. Audionya ya. Mic-nya mungkin kadang-kadang Anda mau pakai musik dan sebagainya ya. Tapi kalau pencahayaannya ya terpaksa kita harus beli lampu sorot itu ya Pak ya. Tambah lampu. Iya. Jadi lampu sendiri macam-macam. Jadi saya baru belajar. Kalau mungkin kalau yang mau bisa dicatat ya, karena saya nggak punya semua peralatannya ya. Pencahayaannya itu ada 3. Pencahayaannya itu ada pakai softbox.
softbox itu kayak di kalau studio foto yang Hmm. besar, Iya, iya. kotak besar itu Ada ininya. ada lapisannya. Hmm. Jadi supaya lampunya tidak terlalu silau kena mata. Itu softbox. Nah, softbox ini membuat kesan kita itu syuting di pencahayaan yang tidak terlalu terang. Oke. Tidak terlalu terang itu dalam artian kalau jam matahari itu jam 11 ke bawah. Nah, nomor 2 itu lampu LED. Lampu LED langsung, tembak langsung. Itu jam 12 sampai jam 2. Kalau jam, Oke. berarti itu benar-benar terang. Terang, ya. Terang. Yang ketiga itu payung. Oke. Jadi Jaga. payung putih, Iya. payung putih ditembakin lampu. Nah, itu kesannya adalah jam 3 ke atas petang. Oke. Jadi kalau kita ini yang saya pelajari ya. Kalau kita mau buat studio atau syuting, 3 jenis lampu ini yang bisa kita gunakan. Ya, nggak mahal sih, kayak payung itu satu set payung paling 200 ribuan, softbox ya 300 ribuan. Iya. Yang mahal lampu LED kalau mau yang Iya, bagus. Iya. Lampu LED ada sampai jutaan ya Pak ya? Ada mau sampai 10 juta pun ada. Oke. Jadi, tapi itu untuk yang Profesional. ya. Iya. Tapi kalau Anda mau gampang ya pakai Go Mixer tadi ya, Anda udah bisa live semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin masuk tadi. Iya gitu. Sebentar. Iya. Bagaimana mencegah agar akun IG tidak bisa dihack orang tak bertanggung jawab? Sering-sering kali ada kejadian akun IG dihack kemudian menggunakannya untuk transfer dana. Nah, kira-kira ini bagaimana Pak? Saya pernah sekali kejadian. Ini personal ya. Saya sekali kejadian. Bukan YouTube, sorry. IG, Twitter, dan email semuanya dibajak. Oh. Jadi saya tidak bisa masuk ke 3 akun saya ini. Jadi waktu masuk passwordnya udah diubah. Nah itu salahnya gimana Pak? Saya pun nggak tahu secara pasti ya, karena kan kita ya juga bingung kayak gitu. Iya. Tapi yang saya dapati adalah yang pertama, passwordnya sama semua Pak. Jadi sekali orang tahu passwordnya Gmail saya, dia bisa masuk ke IG saya dan masuk ke Twitter saya pada saat itu. Iya. Nah, tujuannya apa? Ya nggak tahu, karena saya nggak bisa akses lagi. Iya, betul. Jadi misalnya, apakah dia kirim pesan ke Orang lain, minta uang, minta transfer kayak gitu? Iya. Saya nggak tahu, karena saya juga nggak bisa akses lagi. Dan puji Tuhan tidak ada yang ngelapor ke saya bahwa akun ini seperti apa kayak gitu. Itu yang pertama. Sedapat mungkin password beda semua ya untuk akun-akun ini ya. Betul. Kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, mungkin di laptop kita pakai email kita untuk download ini sesuatu, mungkin dibaca gitu. Betul. Orang udah dapat ini password kita. Ya. Tiba-tiba mereka buka ke Instagram kita, Masuk. ke Twitter kita, passwordnya sama pula semua. Masuk. Ya. Iya. Nah, yang saya curiga pada saat itu adalah saya ini pernah daftar ke saya lupa lah, pokoknya ada website apa, intinya kayak gitu. Intinya ada penawaran yang bagus lah, makanya saya daftar kan kayak gitu. Iya. Saya daftar, dia minta username, dia minta email, dan dia suruh kita create account di webnya dia. Oke. Nah, otomatis passwordnya pasnya sama. Oke. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya ada situs-situs misalnya kayak situs-situs yang memang tidak terpercaya, misalnya menjanjikan yang sering-sering akhir-akhir ini menjanjikan training gratis. Betul. Menjanjikan peluang usaha di pandemi corona misalnya. Tapi kita harus daftar nih. Nah, di daftar itu kita ada password. Silahkan daftar dengan password yang berbeda. Iya, betul. Karena
kita memang tidak tahu kan. Mostly 90% saya rasa orang menggunakan password yang sama. Iya. Saya pun masih menggunakan password yang sama untuk beberapa account saya, tapi saya udah bagi password yang A itu untuk ini dan ini, Iya, password B ini untuk ini dan ini, untuk banking beda lagi seperti itu. Iya, saya setuju Pak. Nah, Bapak Ibu Anda harus tahu juga ya, ternyata password yang sama digunakan untuk berbagai kebutuhan itu bahaya. Bahaya. Kadang-kadang kenapa kita lihat ya, bank lah atau email sering-sering memperingatkan kita ya untuk selalu mengganti password Anda secara berkala. Ya, ganti password, ganti PIN. Ya. Ganti PIN semua. Jadi kalau Anda seperti yang kita tadi disampaikan oleh Pak Michael, kalau ternyata untuk banking, untuk hal-hal yang lebih penting ya, passwordnya ini. Betul. Nah, kalau untuk yang ini passwordnya ini. Tapi kalau untuk Anda daftar training gratis ya passwordnya lain lagi. Ya. Jadi usahakan password itu jangan sama. Ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu teknologi itu mempermudah kita dalam banyak hal ya. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan teknologi itu juga. Karena teknologi memudahkan tapi tidak bisa menjamin. Betul. Ya, tidak bisa menjamin kita ini tidak kebobolan data dan sebagainya. Karena teknologi juga dipakai orang jahat, Pak. Iya, betul. Jadi orang baik, orang jahat, semua pakai teknologi. Ya. Jadi Bapak Ibu ini harus bijak. Harus bijak untuk melihat bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Dan tentunya kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang masuk ini begitu banyak. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi, ingin tahu lagi cara-cara pengoperasian dari alat-alat yang digunakan untuk mungkin untuk produksi, untuk meeting, untuk sekolah dan sebagainya, Anda bisa subscribe ya. Subscribe kemana ini Pak kira-kira? Saya punya channel YouTube. Jadi channel YouTube saya ini channel personal sebenarnya, tidak khusus untuk membahas sebuah project atau sebuah training tertentu. Nanti rencananya memang semua flow, misalnya flow untuk syuting, flow untuk recording yang seperti tadi itu saya akan buat cara pengoperasiannya, cara mudah seperti itu. Tapi belum dibuat, lagi saya susun sih sebenarnya. Okay. Untuk pelayanan multimedia juga nantinya. Renungan-renungan firman Tuhan yang saya dapatkan seperti itu. Tapi juga ada yang secara personal, misalnya saya lagi punya kegelisahan ini, saya sampaikan. Kayak gitu. Jadi memang personal vlog ya, personal account, bisa search Michael Cornelius Wijaya di YouTube. Nama saya sendiri. Iya. Jadi Anda bisa search di YouTube atau di subscribe YouTube dari Michael Cornelius Wijaya di YouTube. Dan kalau Anda mau kenalan dengan Pak Michaelnya secara langsung, mungkin mau bertanya, bisa DM juga ke Instagramnya ya Pak ya. Instagramnya, username-nya apa Pak? Mick Cornelius, MICCORNELIUS. Mick Cornelius. Mick Cornelius. Oke, Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita hari ini, sharing kita hari ini, bagaimana tentang peran teknologi untuk memudahkan aktivitas Anda sehari-hari. Jadi pastikan Anda stay at home, stay safe, kemana-mana ingat cuci tangan, gunakan masker, dan hidup dengan sehat. Ya. Ini mungkin akhir perjumpaan kita. Bapak Ibu bisa DM kepada WhatsApp kita, bisa DM kepada Instagram A Hope for New Life. Bila mana Anda ingin didoakan, Anda ingin juga bergabung dalam komunitas, ataupun Anda ingin konseling, ya, Anda bisa DM kami. Semua kami akan melayani Anda dengan sebaik mungkin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dan pastikan tetap bersama kami di IG Live A Hope for New Life setiap Senin pukul 8 malam. Sampai jumpa dan God bless you. Terima kasih Pak Michael atas waktunya. Thank you. Thank you. Sampai jumpa pemirsa.